Saya dilahirkan di Timor Barat tanggal 7 Juni 1978, 45 tahun. Saya ditabiskan di Malang, Jawa Timur 7 September 2006. Jadi 2 bulan lagi 17 tahun imam. Itu saja ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan imam di sini, Romo Budi dan Romo Roma, Dewan Paroki dan Seksi Liturgi yang memberi kesempatan dan memfasilitasi acara ini. Semoga pembelajaran bersama ini membantu kita untuk berekaristi secara baik dan benar, serta menghidupi apa yang kita rayakan. Seminar Ekaristi memahami dasar Alkitab ada 3, teologi dan pastoral. Ada satu yang kurang sebenarnya, namanya historis sejarah. Ya, jadi awal sampai Konsili Vatikan kedua sampai kita miliki sekarang. Nanti pada kesempatan lain. Baik, sebenarnya saya hanya mau ngomong tentang ini, yang memahami dasar Alkitabiah perayaan Ekaristi. Karena dari Alkitab inilah muncul teologi, dan dari sinilah muncul aspek pastoral. Saya memulai seminar ini dengan satu cerita yang nyata. Bapak Ibu kenal Scott Hahn? Scott Hahn kenal, evangelis di Amerika yang dulu sangat terkenal. Dia itu profesor kitab suci. Scott Hahn itu seorang ahli kitab suci dan pengkritik gereja Katolik yang luar biasa. Semua dikritik. Bahkan suatu saat ketika salah seorang anggota keluarganya meninggal, datanglah orang-orang Katolik dan berdoa rosario. Scott Hahn katakan, itu doa setan. Tetapi semakin dia mengkritik gereja Katolik, termasuk Ekaristi, dia semakin penasaran. Maka suatu waktu dia berkeliling untuk mencari satu kapela kecil. Dia mau mengamati bagaimana orang Katolik itu merayakan Ekaristi. Dia menghindari gereja besar karena Scott Hahn ini seorang yang terkenal. Nanti apa kata umat, maka dia cari kapela kecil. Ketika baru masuk dan mulai ritus pembuka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu, rahmat dan damai. Scott Hahn sebagai ahli kitab suci langsung plak. Ini semua ada di kitab suci. Lalu pelan-pelan dia mengikuti Ekaristi secara diam-diam. Dia membuka kembali kitab suci, membuka kembali ajaran gereja, membuka kembali tulisan-tulisan bapak-bapak gereja sejarah, dan kemudian Scott Hahn memutuskan untuk kembali ke gereja Katolik bersama ribuan umat yang lain. Maka buku pertama yang ditulis Scott Hahn setelah kembali adalah Rome Sweet Home, kembali ke Rome. Dan sekarang dia menjadi seorang penanggung jawab ajaran Katolik yang luar biasa. Coba buka di YouTube ya, Scott Hahn. Itu pengalaman Scott Hahn. Dia tidak mengerti maka mengkritik. Tapi setelah dia mengerti, dia menghayati apa yang sekarang dia rayakan. Beberapa catatan supaya tidak menjadi skandal. Titik tolak seminar ini adalah kitab suci, yang kemudian mengalir teologi dan pastoral. Tidak semua ritus itu dijelaskan pada kesempatan ini karena waktu yang terbatas. Dan seminar ini juga tidak bertujuan untuk mengubah semua praktik liturgi di Paroki Bengkong. Jangan sampai setelah ini prosesi Romo dan Romo Budi, kalau ada hal yang bisa didiskusikan berkaitan dengan perubahan TPI demi kebaikan, silahkan, tetapi dengan cara yang baik dan penuh bersaudara. Jangan nanti Romo tidak boleh itu, ya, bukan itu, ya. Fokus kita pertama-tama bukan pada rubrik. Rubrik itu misalnya, oh iya, sekarang harus berlutut, tidak boleh
namanya, melainkan pada pemahaman dari sisi Alkitab, teologi dan pastoral yang membantu kita untuk menghayati Ekaristi dengan baik. Apakah rubrik penting? Ya, rubrik penting. Ya. Rubrik diperlukan demi ketertiban bersama. Coba lihat surat ini. Bagaimana dalam Ekaristi yang awalnya makan agape itu, sekelompok kaya datang lebih dulu makan, mau pulang datang lagi kelompok yang lain. Coba bayangkan Ekaristi seperti itu. Kapan kita selesai? Ya, ada yang datang lebih dulu, ada yang sudah pertengahan, ada yang mau komuni. Ya, tadi diperlukan demi ketertiban. Tetapi kita tidak boleh merayakan Ekaristi semata-mata untuk melayani publik. Waktu saya masih tugas di Keuskupan Agung Jakarta, malam Paskah saya bisa bersama kardinal. Kardinal itu suka datang karena waktu itu membangun gereja. Beliau katakan, "Pater, kita pakai doa syukur agung keberapa?" Saya bilang, di teks yang disediakan panitia doa syukur agung ketiga, yang meriah dan panjang. Dia bilang, "Boleh nggak kita pakai yang ke-10, yang lama ya, yang di bawahnya tulisan huruf miring kecil untuk anak-anak." Yang jawabannya, "Ya Allah, Engkau sungguh baik hati." Beliau itu senang sekali doa syukur agung. Saya bilang, "Silahkan Bapak Uskup." Terus Bapak Uskup bilang begini, "Pater, saya diprotesi satu ibu di Kelapa Gading karena doa syukur agung ini." "Kenapa Bapak Uskup?" "Setelah saya bisa, ibu itu datang. Bapak Uskup, kenapa pakai doa syukur agung ke-10? Itu coba lihat tulisan kecil di bawah, untuk anak-anak. Ya, kami ini kan sudah dewasa, kenapa Bapak Uskup pakai itu?" Itu cerita kardinal. Kardinal bilang, "Ibu, coba perhatikan isi doa syukur agung ke-10. Apakah di situ ada tadi anak-anak?" Dia bilang, "Tidak ada. Yang ada itu adalah, ya Allah, Engkau sungguh baik hati." Bapak Uskup bilang, "Oke, kalau saya tidak boleh pakai karena ada tulisan di bawah rubrik itu untuk anak-anak, nanti TP yang baru kami hilangkan untuk anak-anak." Dan ternyata TP yang baru bukan hanya menghilangkan anak-anak, tapi doa syukur agung itu diambil keluar dari TP yang baru. Selesai masalah. Contoh yang lain, saya orang Timur, tetapi umur 16 tahun saya sudah di Jawa. Kadang kita berkelahi rubrik. Contoh ya, kalau tubuh dan darah Kristus diangkat, kita harus memandang coba lihat di Bengkok, ada yang begini, ya toh? Mau berkelahi kita akan itu karena pengaruh budaya. Untuk orang Jawa dan orang Bali itu mudah karena budayanya. Kalau orang tua, maaf ya Pak ya, orang tua ngomong sama anaknya sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, anaknya harus betul nantang mata orang tua itu kurang ajar. Tapi untuk orang NTT dan orang Batak, kalau mau dari orang tua harus lihat mata. Betul? Kalau tunduk dia bilang, "Hei, saya mau dari patung, lihat mata saya." Dan itu sadar atau tidak mempengaruhi praktek liturgi kita. Maka tidak usah ribut atau mau begini. Pokoknya kalau dia menghargai Ekaristi karena pengaruh budaya, kita tidak soal. Jadi Ekaristi juga berkembang dalam budaya, jangan lupa, dari waktu ke waktu. Maka ya, rubrik diperlukan, tetapi kita tidak boleh merayakan Ekaristi karena rubrik lalu tangkal. Oke? Keuskupan Agung Medan setelah lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang, mereka tidak berlutut lagi, berdiri semua. Keuskupan Agung Medan, kita masih berlutut sampai doksologi. Mereka setelah analisis mereka berdiri semua, tidak berlutut lagi. Dan masih banyak tempat praktek di tempat-tempat lain yang berbeda. Itu yang namanya rubrik. Rubrik penting, tetapi tidak boleh Ekaristi
demi rubrik. Maka mari kita masuk. Latar belakang kita mengadakan seminar ini adalah Ekaristi itu warisan dari Tuhan Yesus. Yang kedua yang dikatakan oleh Roma tadi dalam Lumen Gentium, dokumen Konsili Vatikan kedua, di sana disebut Ekaristi sumber dan puncak. Semua sakramen itu dan berpuncak pada nanti slide-nya Saya bagikan sekitar 280 slide. Oke. Baca sebagai pengantar ya, kalau susah tidur malam-malam baca 5 lagi, malam habis dalam 1 menit. Tujuan kita adalah satu, supaya kita memahami dan menghidupi perayaan Ekaristi, jadi aspek kognitif, tapi juga ada aspek praktek menghidupi. Pertama. Yang kedua adalah kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita, salah satunya tentang Ekaristi. Petrus katakan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Kata Yunani yang dipakai untuk pertanggungjawaban namanya apologia, maka ada ilmu apologetik, mempertanggungjawabkan iman, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Lanjutannya, tetapi dengan penuh lemah lembutan. Jadi bukan main otot-ototan, bukan main pedang-pedang, tapi dengan kelemah lembutan. Maka untuk lemah lembut, orang itu harus memakai otak dan otot. Bukan zamannya lagi pakai otot. Pertanggungjawaban. Orang tanya, kita jelaskan. Orang serang, kita pertahankan. Kata ini, kata Yunani yang dipakai dalam teks adalah apologia. Ada ilmu namanya apologetik. Uskup Pidarto Malang, proses saya itu sangat kuat di apologetik. Umat bertanya, Romo menjawab. Kita harus bertanggungjawabkan iman. Ya, maka kita harus tahu apa yang kita iman. Oke, ini pertanyaan paling penting. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka mari kita pulang. Betul. Ya, ini namanya pertanyaan yang paling utama, status questionis. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, seminar ini tidak perlu. Ekaristi bubar saja. Pertanyaannya adalah, mengapa gereja Katolik selalu merayakan Ekaristi? Kenapa Roma tiap hari harus bangun untuk misa? Kenapa tiap minggu harus misa? Kenapa? Teman-teman kita Kristen selalu memakai ayat-ayat ini. Apa? Kita diserang dengan ini. Surat Roma misalnya, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk lama-lama. Ayat berikut. Petrus, sebab Kristus telah menderita sekali untuk dosa kita. Sebab imam besar kita tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban kayu. Ingat kata-kata itu. Satu kali untuk lama-lama. Sementara Ekaristi, sekali kita buat berulang-ulang. Pagi, siang, malam, hari Minggu berulang-ulang. Bagaimana teks-teks ini? Teks-teks ini katakan Yesus mempersembahkan diri
sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Maka pertanyaannya, apakah perayaan Ekaristi yang dirayakan oleh Gereja Katolik itu bertentangan dengan teks kitab suci? Bertentangan? Bisa buktikan enggak? Dari mana dasar yang digunakan Gereja Katolik untuk merayakan Ekaristi tiap hari? Kalau tidak bertentangan, dari mana dasarnya? Dasarnya adalah ya, Gereja Katolik merayakan Ekaristi setiap hari karena perintah Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Versi TPE, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dua-duanya tidak bertentangan. Ya, kata-katanya tidak bertentangan. Ya. Karena perintah ini. Mari kita lihat. Peringatan, kenangan. Baca bahasa Yunaninya. Saya hanya mau tunjukkan ini. Yang studi kitab suci harus bisa mahir baca Yunani kuno untuk perjanjian lama dan Yunani kuno untuk perjanjian baru. Yang saya mau tunjukkan itu ini. Bacanya toto poiete eis ten emen. Anamnesis. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Toto poiete eis ten emen anamnesis. Yang saya mau tunjukkan itu kata ini. Anamnesin dari kata anamnesis. Ada di buku TP kita. Anamnesis dari kata Yunani. Yang artinya peringatan atau kenangan. Anamnesis. Kata dasar. Anamnesis. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Anamnesis. Kata paling peringatan atau kenangan. Apa itu anamnesis? Anamnesis yang dimaksud oleh Paulus dan penulis Lukas itu bukan dalam pengertian profan, artinya merayakan hari kelahiran, ulang tahun kematian, ulang tahun perkawinan, ulang tahun kaul atau tabisan. Dan itu yang dimaksud oleh Paulus dan Lukas. Anamnesis itu juga bukan dalam pengertian filosofis, artinya ingat-ingat dengan akal budi peristiwa masa lalu. Misalnya, Pak, dulu kita ketemu di mana ya waktu engkau nembak saya? Bukan itu. Bukan itu. Waktu itu kau kasih saya apa ya? Coklat atau bunga? Bukan itu. Tetapi anamnesis, kata yang digunakan oleh Paulus dan Lukas yang dimaksud adalah ini. Menghadirkan apa yang dikenang dalam satu tindakan supaya yang dikenang itu betul-betul ada dan nyata sekarang. Itulah anamnesis. Jadi menghadirkan apa yang dikenang, apa yang dibuat Yesus pada malam perjamuan terakhir, tetapi dalam satu tindakan, yaitu kita misa, supaya apa yang kita kenang pada Yesus ribuan tahun lalu, sekarang nyata dan hadir. Itulah pengertian dari anamnesis. Mengenang tetapi dengan satu tindakan supaya apa yang kita kenang itu hadir dan nyata sekarang dan itulah Ekaristi. Jadi Yesus memerintahkan lakukan seperti yang dia buat ribuan tahun lalu dalam satu tindakan, yaitu kita merayakan Ekaristi. Si anamnesis tahu? Sekarang nyanyi. Marilah mewartakan misteri iman kita. Ya.
Itu anamnesis. Dari 1 Korintus 11:6. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pak Hendra pernah bertanya kepada saya di grup Batam Bible Center ya. Pak Hendra bertanya, bagaimana dengan 2 atau 3 anamnesis dalam TPE yang baru? Apa itu ya? Agunglah misteri iman kita. Ya, cocok enggak dengan apa yang dimaksud Paulus dengan kata anamnesis? Cocok? Cocok enggak? Tadi nyanyikan yang terakhir, cocok enggak? Cocok enggak? Salah satu kritik untuk anamnesis TP yang baru 34 adalah tidak sesuai dengan teks yang dimaksud oleh Paulus. Maka di beberapa keuskupan, Keuskupan Agung Jakarta misalnya, kardinal mengeluarkan surat bahwa anamnesis yang lama boleh digunakan karena itu lebih sesuai dengan kata anamnesis dimaksud oleh Paulus daripada 3 yang baru. Tapi sejak TPI itu disahkan oleh para uskup kita, maka kita taat. Sampai nanti kalau revisi diambil keluar. Kami di LBI ditanya, apakah TPI ini pernah dikonsultasikan dengan tim pakar di LBI? Kami bilang tidak. Kalau dikonsultasikan, kami pasti coret ke anamnesis yang lain karena tidak alkitabiah. Harus ini. Anamnesis itu, isinya itu Ekaristi sebagai pewartaan Kristus, mana itu kematian Tuhan. Ekaristi sebagai perjamuan eskatologis yang akan datang dari mana itu sampai Ia datang. 2 kata itu. Saya ingat minggu lalu saya di Jakarta, hari Minggu saya berdebat dengan teman kelas saya sendiri. Dia bilang, saya tidak puas dengan anamnesis sekarang. Saya bilang, apa soal? Dia bilang, menurut saya harus ada kebangkitan. Saya bilang, kawan tidak mengerti kata Yunani yang dimaksud oleh Paulus. Dalam sini sudah ada kebangkitan. Kenapa? Kalau Tuhan itu mati dan tidak bangkit, bagaimana mungkin Ia datang kembali? Ekaristi itu, anamnesis itu kita mengenangkan kematian Tuhan, dan Ekaristi itu perjamuan eskatologis yang kita rayakan ini belum penuh, penuhnya nanti akhir zaman, yaitu dari kata sampai Ia datang. Maka anamnesis 1-3 secara kitab suci betul. 4-5 secara kitab suci maaf kurang tepat. Tapi karena para uskup sudah ACC, kita tunduk. Ya. Karena itulah anamnesis yang dimaksud oleh Paulus. Nanti dibaca sendiri. Ya. Jadi Ekaristi, anamnesis itu pewartaan Kristus. Kita mengenangkan Kristus yang wafat, disalib puncaknya. Juga kita merayakan perjamuan yang akan datang, eskatologis sampai Ia datang. Masa yang akan datang. Dan perjamuan masa yang akan datang itu adalah akhir zaman, ketika Allah itu jadi semua dalam Allah itu segala-gala. Dan yang kita rayakan sekarang itu final dan definitif. Definitifnya kapan? Akhir zaman. Sampai di mana kita semua diundang
ambil bagian dalam perjamuan. Baca sendiri, panjang. Jadi tujuan kita merayakan Ekaristi yaitu untuk mengenangkan penebusan Kristus melalui wafat dan kematiannya di salib. Ekaristi yang kita rayakan tidak menggantikan kurban Yesus di salib atau melengkapi apa yang kurang di salib. Ekaristi juga bukan pengulangan apa yang dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, tapi Ekaristi melalui tindakan gereja dalam kuasa Roh Kudus, kurban Yesus yang satu kali dan selamanya di salib itu benar-benar hadir dan nyata karena kata anam peringatan, yaitu melakukan dalam suatu tindakan apa yang dibuat Yesus pada perjamuan malam terakhir, supaya apa yang dulu dibuat dan berpuncak pada salib, sekarang nyata dan hadir. Dan jadi, apakah gereja Katolik merayakan Ekaristi karena kemauan gereja? Kemauan siapa? Kemauan Tuhan Yesus. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Dengan kata kunci, anamnes. Istilah-istilah Ekaristi, tepat saja ya, kita sebut misa, betul. Pemecahan roti kisah para rasul, betul. Perjamuan Tuhan, Paulus pakai perjamuan Tuhan, betul. Ortodoks katakan liturgi ilahi, maka coba lihat Ekaristinya Ortodoks, bisa 3 jam. Bapak Ibu mampu nggak misa 3 jam? 1 jam saja sudah mulai gatal-gatal kaki, apalagi 3 jam. Wah ya. Karena memang liturginya ilahi sekali seperti surga ya. Kornya, semuanya itu seperti di surga. Liturgi ilahi. Anglikan pakai kata komuni suci. Gereja Koptik di Mesir dan daerah-daerah Timur Tengah itu kita pakai pengudus. Kita berdebat. Gereja Protestan itu memakai kata Paulus ya, perjamuan. Paulus pakai perjamuan. Lalu kita memakai 2 yang umum, misa dan Ekaristi. Dari kata Yunani, Eukaristia, Ekoristein artinya mengucap syukur. Karena kita diselamatkan melalui Yesus yang menyerahkan diri, tubuh dan darahnya yang berpuncak pada salib. Baik, nanti baca sendiri. Slide-nya dalam bentuk PDF pagi. Sekarang mau masuk ke bagian ini. Inilah kerangka Ekaristi kita. Ada namanya ritus pembuka, arakan, lagu pembuka, tanda salib, salam, kata pengantar, pernyataan tobat, Tuhan kasihlah kami, kemuliaan, doa pembuka atau kolekta, sekarang pakai kolekta. Kumpulkan wujud umat dalam Ekaristi ini, tapi diucapkan oleh imam, kolekta. Lalu di tengah-tengahnya itu ada 2 ritus ya, liturgi yang utama yaitu sabda, bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, bacaan homili, aku percaya doa umat, liturgi sabda. Lalu liturgi Ekaristi, persiapan persembahan, doa syukur agung, komuni. Lalu ritus penutup, pengumuman, berkat, pengutusan, lagu. Jadi tengah-tengah 2 liturgi yang inti, sabda dan Ekaristi, apit oleh ritus. Maka Bapak Ibu, kalau mau betul-betul ikuti Ekaristi dengan baik, maka datanglah sebelum perarakan, ikut misa mulai dari sini dengan baik, tidak usah mengantuk, tidak usah ngobrol-ngobrol, tidak usah main HP. Oke, ikut semua, pulang setelah lagu penuh. Roma-Roma perhatikan mereka ya. Itu.
Itu Ekaristi. Dulu saya masih di Jakarta di paroki, kejam. John Kay yang preman itu umat saya. Dia selalu misa kalau saya yang pimpin, tetapi datang selalu terlambat. Oh, dia datang dia, masih gitu. Dan dia tidak mau terima komuni di prodiakon. Dia selalu ke imam. Kita lihat, kalau dia datang pas bacaan, tapi kalau datang setelah persembahan, saya beri dia. Darah datang sudah setelah persembahan. Romo-romo boleh praktik. Romo Jack Tarigan, Projo Keuskupan Agung Jakarta, itu saklek sekali liturginya. Dulu paroki kami bersebelahan. Harapan Indah sebelah BKT Banarkan itu Pulau Gebang. Saya tidak pernah minta misa di sini. Dia juga tidak pernah misa di saya, minta saya. Karena apa? Dia sangat konservatif, saya sedikit liberal. Dia nanti umatnya dapat skandal, saya juga takut umat saya itu stres. Karena apa? Beliau, dia bilang, pokoknya batas terlambatmu itu sebelum saya mengaku. Karena kau harus mengaku dosamu. Kamu terima, nanti kita lihat kenapa Paulus katakan uji diri dulu sebelum terima komuni. Jadi kalau ada yang datang setelah saya mengaku, dan dia lihat, Bapak Ibu, kita ulang Ekaristi, nyanyi dari pembuka. Betul, gak percaya? Gila ke Jakarta ikut Romo Jack Tarigan, stres Bapak Ibu. Maka ketika Pak San di Sukajadi, anaknya mau berkat nikah, dia telepon. Ada 2 Romo, satu namanya Romo Pram, satu namanya Romo Jack Tarigan. Mana saya pilih, oh Pak, yang Pram aja, anak muda itu. Kenapa Pak? Bapak stres dengan yang satu itu. Ketika dia bilang, oh iya Pak, untung saya tidak pilih dia, mampuslah kau ya. Kami 7 tahun di Jakarta sama-sama, tahulah. Tapi itu mau mendidik umat, ya. Dan itu benar, lama-lama tak mungkin rumahmu dekat-dekat datang sudah khotbah. Datang sebelum perarakan lagu. Kalau saya di paroki, datang telat, saya tubuh Kristus. Kalau sangat telat, saya kasih cat saja. Oke? Sekarang kita masuk. Romo Budi ada di sana ya? Boleh Romo Budi ya sekali. Kalau Paulus katakan saya memberi cium kudus atau dia katakan minggu lalu cemburu ilahi, maka itu namanya penyiksaan ilahi. Kejahatan dan telat misalnya. Bapak Ibu mau tahu enggak? Blok 2 itu sore ada 15 anak muda dari gereja Tapka yang ikut. Kenapa saya pastikan? Karena saya pernah membantu mereka dari masalah dikirim oleh pendeta-pendeta. Coba perhatikan. Apa kamu di sini? Yang liturgi Katolik terstruktur dengan. Bapak Ibu tidak percaya, nanti boleh ikut misa minggu sore, saya kenalkan. Anak-anak gereja. Dan di gereja bukan bagus. Yang bosan. Lama-lama bosan. Pak Sony, Majelis Gereja Pentakosta depan Bible Center persis rumah lantai 2 itu, sejak 2 tahun lalu terpanggil tiap pagi misa dan dia datang lebih dulu sebelum kami bangun. Dia bilang, ini gereja yang benar. Romo-romo tidak pernah khotbah tentang uang, salah satu. Tidak pernah jelekkan agama lain. Ada membuka tangan. Sekarang 3 tahun tiap hari. Anak-anaknya tanya, Bapak kita sudah Katolik, saya dengan mama lebih dulu. Banyak orang yang jadi Katolik karena Ekaristi. Kenapa kita orang Katolik itu seperti ayam yang mati kelaparan di tengah gudang padi? Apa? Saya pernah membaptis satu pendeta
orang S2. Suaminya Katolik. Gulo. Dia selalu kritik. Apa sih? Ekaristi terus. Tapi setelah dia kata-kata dan Paulus, bukanlah ini yang kehendak. Nah, ketika jadi Katolik, saya bilang cukup diterima. Enggak, saya mau dibaptis. Saya tanya Romo Purbo, ahli hukum. Saya baptis, saya tuang air banyak-banyak sampai dia basah kuyup. Dan ini nih, kau kritik kami terus-terus. Betul. Ya. Tapi saya mau katakan bukan itu pembaptisan. Dia tertarik kemudian ikut suaminya bukan karena Pak Gulo. Tapi karena dia kenangkan. Karena dulu saya selalu nyanyi hari Minggu. Masih. Aku kan. Kenapa kita orang Katolik yang diberi harta berlimpah oleh Tuhan Yesus kadang-kadang merasa mati kelaparan anak ayam di padi. Oke? Kita masuk. Dari pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana dengan demi nama Bapa dan atas nama Bapa? Siapa yang masih pakai demi? Siapa yang masih pakai atas nama Bapa? Ibu masih pakai? Bertobatlah. Yang masih pakai demi nama Bapa dan atas nama Bapa, bertobatlah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa demi tidak bisa dipakai? Dalam kitab suci, demi itu dipakai untuk kamu berdoa tidak untuk bersumpah. Tapi memang betul, saya yakin. Dari Flores mana? Hah? Lembata ya? Baik, saya paham sekarang. Saya sebagai orang NTT. Contoh, kamu ambil pena saya. Nama Bapak loh, saya tidak ambil. Betul? Betul. Orang-orang Flores itu coba. Kamu berbohong, demi nama Bapak saya tidak berbohong. Pokoknya yang pakai itu bertobatlah. Baik. Baik. Ibu jujur itu baik ya, saya terima kasih. Dalam kitab suci, kata demi itu dipakai untuk kita berdoa bukan untuk bersumpah. Lihat beberapa ayat. Aku bersumpah demi, dan masih banyak contoh ya. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, tanah, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Dan masih banyak ayat. Demi itu dalam kitab suci dipakai untuk atas nama juga tidak tepat, karena atas nama itu artinya mewakili seseorang. Orang yang mengatasnamakan seseorang diberi kuasa untuk bertindak atas orang itu. Tetapi orang yang memberi kuasa itu tidak hadir secara langsung. Contoh Romo Budi, yang sebagai pertemuan pastor-pastor kepala, Romo Budi lagi seakan ada berkat nikah, maka utus Romo Roma. Romo Roma
hadir diberi kuasa oleh Romo Budi, tapi Romo Budi memberi kuasa tidak hadir atas nama tidak bisa dipakai, tidak mewakili Allah dalam itu. Yang benar adalah jadi demi dan atas nama itu tidak bersumpah demi Allah atau apapun. Kita juga tidak mewakili Allah Tritunggal yang Maha Kudus, tetapi kita membuat tanda salib, kita berdoa dalam nama dan kuasa ketiga pribadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir bersama kita, maka yang benar adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayat-ayatnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam kuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku hadir tengah-tengah mereka. Pendeta, siapa ini? Saya suka berdebat dengan mereka di TikTok. Kok tiba-tiba saya lupa ini. Satu itu Milky Atok. Ya, nanti saya tunjukkan kesalahan dia. Untungnya dia tidak tahu bahasa Yunani. Bilang bodoh sekali engkau ini ya. Dia serang gereja Katolik luar biasa akhir-akhir di TikTok. Nanti kita lihat ya. Jadi saya lupa tiba-tiba. Yang itu gereja Katolik berdoa dalam nama Bapa tidak betul. Karena Allah tidak menyuruh berdoa demikian. Yang benar itu dalam namamu kami berdoa. Tapi juga tetap nama. Kalau mengerti baik-baik apa itu teologi Tritunggal, maka ketika kita bisa katakan. Jadi yang benar adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Kata-kata ini. Dalam. Demi dan atas nama Bapa bertobat. Tanda salib yang kita buat adalah ungkapan iman akan Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya nanti dibaca. Kata Tritunggal itu tidak ada dalam kitab suci dan cari. Tidak ada. Tetapi nama ketiga pribadi dan peran-peran mereka itu tertulis dalam. Maka, dan ikatan yang mempersatukan Allah Tritunggal adalah kasih. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau kita mau membuat tanda salib, buatlah tanda salib sebagai ungkapan. Buatlah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau buat yang tanda salib pelit dalam nama Bapa dan Roh. 2 inch, begitu minta banyak berkat. Atau orang-orang tua kita itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Asik. Kenapa harus 2 kali? Supaya nancep iman. Bapa dan Roh. Buat yang benar. Tapi tidak. Kalau Tritunggal itu disatukan dalam kasih, maka orang yang tiap kali dalam nama Bapa harus hidup dalam kasih. Dan jangan tiap kali dalam nama Bapa, tapi kacau dengan orang. Dalam nama Bapa terus-terus, tapi mulut itu tajam dari silet. Dalam nama Bapa terus, tetapi perbuatan itu enggak sesuai dengan dalam nama Bapa. Tanda salib itu adalah ungkapan iman. Kita harus melakukannya dengan benar dan baik.
dan kita harus menghidup salib itu yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui hidup yang baik dengan. Kenapa ungkapan iman? Karena banyak yang pakai salib tetapi bukan orang Katolik. Betul? Pertemuan LBI di Manado sebelum COVID. Setelah pertemuan saya terbang dari Manado ke Batam via Jakarta. Samping saya duduk seorang ibu dengan salib besar melebihi salib uskup. Betul. Saya sudah yakin itu bukan orang Katolik. Karena orang Katolik, tapi coba. Setelah pesawat pada ketinggian normal, saya mulai tanya, mau kemana? Adik, ke Batam tapi Jakarta. Oh, Bu, gereja Katolik? Enggak. Oh, orang Katolik salibnya kecil. Dari gereja Protestan? Bukan. Terus ibu agama apa? Pokoknya Katolik. Kenapa pakai salib? Teman saya pergi sejarah dan di kota Palermo dia membeli salib ini. Waktu saya main-main ke rumah untuk ambil coklat, saya lihat salib itu atas meja. Bagus, memang salibnya bagus. Nah, bolehkah saya ambil? Jangan, kamu bukan Kristen. Tapi jaga pertemanan akhirnya bilang, jangan di depan suamimu ya, nanti marah. Pakai aksi. Salah? Kalau pakai sebagai sesuatu. Jadi ungkapan iman. Apa yang kita buat itu ungkapan iman. Yang benar dalam nama Bapa. Salam. Kita mempunyai beberapa salam baru. Rahmat dan damai sejahtera di Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus di mana dasar Alkitab salam ini? Dari surat-surat Paulus. Salam dari surat-surat. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Menyertai kamu. Sama. Siapa yang memberi salam kepada manusia dalam Ekaristi? Siapa yang memberi? Lihat baik-baik. Oke. Perhatikan. Siapa yang memberi salam kepada manusia dalam Ekaristi? Siapa? Allah dan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Oh, hebat sekali ya. Yang beri salam dalam Ekaristi itu Allah Bapa dan Yesus Kristus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dari Allah dan dari orang Katolik setiap misa salami oleh Allah. Bangga enggak? Kami Romo Budi aja sudah senang minta ampun, apalagi oleh Allah dan Tuhan Yesus. Aduh ya. Bangga enggak? Coba hayat itu ya. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apa isi salam yang diberi oleh Allah dan Yesus? Rahmat dan damai. Rahmat dan damai. Rahmat atau bahasa Yunaninya karista
orang yang penuh rahmat. Itu secara literer artinya pemberian cuma-cuma dari Allah. Jadi entah engkau datang mengantuk, berdosa, tidak layak atau penuh sukacita, Allah memberimu rahmat itu secara cuma. Seperti dia menerbitkan matahari baik untuk orang yang baik maupun untuk orang yang. Tetapi secara teologis, rahmat atau karis itu adalah bahwa kamu selamat karena keselamatan yang diberi oleh Yesus. Kamu selamat karena rahmat. Yang kedua adalah damai sejahtera atau Irene. Ibraninya Shalom, sama. Damai sejahtera. Secara literer, damai sejahtera itu artinya bebas dari perang dan konflik, hubungan kita satu sama lain harmonis, damai. Tapi secara teologis, damai bukan sekedar bebas dari masalah dan konflik, melainkan karunia keselamatan berkat kehadiran Tuhan Yesus di sendiri, sebab akhirnya damai itu identik dengan Kristus. Dia adalah damai sejahtera. Jadi dua kata ini, rahmat dan damai, itu kemudian memiliki makna yang sama, bahwa kamu selamat karena, dan itu cara yang kedua adalah Tuhan bersamamu. Waktu awal-awal saya rasa agak geli ya dengan ini. Lebih enakan Tuhan beserta sekarang dan selama-lamanya. Lebih enak toh? Tuhan bersamamu. Jawabannya bersama roh. Kita lihat ya. Kalimat ini, Tuhan bersamamu atau Tuhan menyertaimu, banyak digunakan dalam kitab suci sebagai tanda bahwa Tuhan itu dalam keadaan apapun. Ketika kamu berdosa pun dia ada. Ketika kamu serong pun dia ada. Ketika kamu mengalami kesulitan dan masalah, di bacaan pertama Yeremia minggu ini. Yeremia bilang, aku percaya Tuhan bersamaku. Yeremia itu nabi yang tidak menikah, hidupnya itu menderita dari tahun ke tahun. Ditantang banyak orang, tetapi dia yakin ada bersamaku. Bacaan pertama minggu ini. Tuhan bersamamu, Tuhan menyertaimu, Tuhan besertamu, itu adalah tanda penyertaan Tuhan kepada manusia dalam keadaan apapun. Akan dibaca. Contoh, bukankah akan samamu? Masih banyak contoh. Aku akan menyertai engkau. Yeremia, Tuhan bersama. Bunda Maria, salam hai engkau yang dikarunia engkau. Khusus uskup, damai bagimu. Salam yang diberikan oleh Yesus setelah bangkit kepada murid-murid yang mengalami kegoncangan iman akibat peristiwa sengsara, kematian, dan kebangkitan. Damai bagimu yang hanya oleh uskup, dan rahmat dan damai sejahtera dan Tuhan bersamamu, itu nilainya ada beda. Jika Tuhan bersamamu, dengan rahmat dan damai, kamu diselamatkan, dia ada apapun kondisimu, maka teks kitab suci katakan bahwa kalau Tuhan bersama kita, jangan takut dan patah hati.
Kuatkanlah hatimu ketika mengalami kesulitan, jangan takut dan bersyukur. Kalau Tuhan. Jawaban umat adalah, karena itu, Tuhan bersamamu. Kardinal Suharyo pernah cerita, waktu majukan ini ke Vatikan, salah satu diskusi alot adalah kata rohmu. Kardinal bilang, Bapak Uskup, kardinal di sana, bahasa Indonesia itu roh itu bisa dua, roh baik dan roh jahat. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi suka dengan saya, lagi senang samamu dan bersama roh Romoyon. Kalau mungkin saya, Tuhan bersamamu, pertanyaannya, ya, kenapa tidak dirubah seperti dulu? Tuhan beserta. Jawabannya, sekarang dan selama-lamanya. TPS ubah. Setelah TPS ubah, Alkitab juga proyek 10 tahun terjemahan baru. Yang lama simpan, beli yang baru dan baca. Yang lama sudah baca belum? Yang lama belum selesai baca, sudah datang yang baru pula ya. Nah, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Apa tidak sekarang dan selama-lamanya? Dari mana dan bersama rohmu? Kedengarannya ganjil. Kalau orang Latin jelas. Dominus vobiscum et spiritu tuo. Spiritu. Pneuma, roh kudus. Tapi ini dan bersama. Romo Budi awal-awal ketika mengucapkan ini, ganjil enggak? Saya juga berusaha setengah mati ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tapi setelah saya renungkan, saya lihat teksnya. Sekarang dan umat jawab, dan bersama roh. Roh baik atau roh jahat? Dari mana dan bersama rohmu? Dari Paulus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus menyertai roh kamu. Roh. Jadi sebenarnya itu balik saja. Rahmat dan damai sejahtera adalah Bapa dan Yesus bersamamu, Bapak Ibu, dan bersama rohmu, artinya rahmat dan damai yang sama itu juga ada padamu. Kasih karunia Tuhan kita menyertai roh. Roh siapa? Roh manusia. Galatia 2 Timotius. Roh. Your spirit. Roh siapa? Pneuma. Roh. Kata yang dipakai itu. Roh kamu. Pneuma. Roh manusia, pneuma humon, diberdayakan oleh kasih karunia rahmat dari Allah dan dari roh yang merayakan. Dengan jawaban dan bersama rohmu, kita percaya bahwa dalam diri pemimpin uskup dan imam, roh manusianya, roh kamu, berdayakan oleh rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, terlepas dari apapun, atau yang istilah gereja namanya ex opere operato. Luar orang yang berasik, di luar situasi orang yang, karena apa? Bukan karena dirinya, tapi karena roh manusianya ini diberdayakan oleh rahmat Tuhan Yesus dan dari Allah apapun kondisi. Jadi
begini, kalau saya kecapean dan Bapak Ibu lihat bisa saya itu tidak seperti biasa. Maka kalau itu roh dari Allah Bapa, rahmat dan damai dari Allah Bapa, dari Putra Yesus Kristus saya, maka roh itu, rahmat dan damai dari Allah itu memberdayakan roh saya yang lemah itu sehingga tetap sah. Bukan karena saya, tapi dan damai dari Allah Bapa dan Yesus yang memimpin. Maka saya Katolik menandaskan katekisme Katolik 112 ajaran ini dari ini. Pneuma Huma. Sakramen-sakramen yang dirayakan dengan pantas dalam iman memberikan rahmat yang mereka nyatakan. Mereka berdaya guna karena Kristus sendiri bekerja di dalamnya. Dia sendiri membaptis, bertindak dalam sakramen-sakramen, membagi-bagikan rahmat yang dinyatakan oleh sakramen. Bapa telah mengabulkan doa gereja putranya yang menyatakan imannya akan kekuatan Roh Kudus dalam setiap sakramen. Doa permohonan Roh. Seperti api mengubah bahan bakar menjadi api, demikian Roh Kudus mengubah apa yang takluk kepada kekuasaannya dalam kehidupan ilahi. Inilah arti dari ungkapan gereja bahwa sakramen-sakramen bekerja ex opere operato secara harfiah atas dasar kegiatan yang dilakukan. Artinya mereka berdaya berkat karya keselamatan Kristus yang dilaksanakan satu kali untuk selamanya. Oleh karena itu, sakramen tidak dilaksanakan oleh kesucian manusia yang memberi atau menerima, tapi oleh kekuatan. Pada saat sakramen dirayakan sesuai dengan maksud gereja, bekerjalah di dalam dia dan oleh dia, kuasaan Kristus dan rohnya tidak bergantung pada kekudusan pribadi pemberi. Karena rahmat, damai dari Allah dan dari Yesus yang sama Bapak Ibu ada dalam diri yang memimpin terlepas dari apapun kondisi. Bagaimana dengan kita? Semoga teman-teman imam tidak lagi pakai yang lama ya. Ada yang katakan, oh saya lebih suka ini karena lebih familiar dan lebih enak, akrab. Tuhan beserta sekarang dan selama-lamanya. Sekarang tip yang baru tidak memberi ruang itu. Bagaimana dengan Tuhan beserta kita? Imam tidak lagi bisa mengucapkan Tuhan beserta kita, tapi harus Tuhan bersamamu, atau rahmat dan damai dari Allah dan dari Kristus bersamamu, karena teologi imamat dalam surat Ibrani. Dalam surat Ibrani, imam itu kami dipilih dari antara manusia, supaya apa? Ditetapkan itu dalam hubungan manusia dengan Allah, dan untuk mempersembahkan kurban. Pilih dari manusia, dalam hubungan manusia dengan Allah, untuk mempersembahkan kurban dan permohonan. Dengan demikian, teologi imamat perjanjian baru dalam surat Ibrani itu menempatkan imam ada di tengah. Dia ada di tengah-tengah antara Allah dan antara. Maka ketika dia mengatakan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus bersamamu, dia membawa salam dari Allah kepada manusia. Tapi ketika ia mempersembahkan kurban, dia membawa kurban dan doa dari umat kepada dia di tengah-tengah. Maka karena imam itu sebagai mediator atau pentara, maka dia bertindak dalam nama Allah, maka imam tidak termasuk. Tuhan beserta kita, tidak. Imam sebagai perantara ada di tengah-tengah Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, maka dia mesti kami
dari antara Bapa. Paham? Tuhan bersedia. Saya membawa salam dari Allah untuk Bapak Ibu. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus saya kasih salam pada anggota keluarga di rumah. Pak, salam ya. Salam itu dari siapa? Dari saya. Bapak sebagai Maria menerima kabar dari siapa? Dari malaikat atau dari Tuhan? 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 Malaikat itu adalah perantara penyuruhnya Allah. Pergilah ke Maria. Salam, hai engkau yang diberkati. Salam itu dari siapa? Tuhan. Imam, tidak bisa Tuhan beserta kita, karena sebagai perantara, dia tidak termasuk kalian. Meskipun berasal dari kalian, tapi kami dipilih dari antara manusia, Ibrani 5:1, ditetapkan dalam hubungan manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia, bahkan korban. Jelas kenapa Tuhan beserta kita? Hapus. Romo Budi, Romo Roma, kita ikut yang baru ya. Kadang-kadang secara pribadi mungkin saya lebih suka Tuhan beserta kita. Tetapi saya selalu memakai prinsip Paulus. Paulus ketika ada diskusi dalam 1 Korintus soal bolehkah makan makanan dipersembahkan kepada dewa atau tidak, Paulus katakan begini, sebenarnya aku boleh bebas karena makanan tidak mendekatkan atau menjauhkan orang dari Allah. Tetapi kalau tindakanku memakan itu menjadi batu sandungan bagi yang imannya lemah, maka saya memilih tidak makan. Kadang-kadang saya suka yang ini, tetapi kalau kesukaanku itu menjadi skandal untuk banyak umat yang sudah berlatih, maka pakai prinsip daripada skandal dan ketidakberesan, saya memilih. Ini juga berlaku nanti untuk berkat penutup. Sekarang berkatnya, Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga saudara-saudari. Imam tidak bisa katakan, semoga kita. Tidak. Dia perantara yang membawa berkat dari Allah untuk Bapa dan Ibu. Ya, semoga kita diberkati. Ya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati. Kalau misalnya kami kadang-kadang keliru, boleh ingatkan kami, tetapi jangan fraud. Ya, kami juga masih penyesuaian dari TPE lama ke TPE baru. Ya, TPE baru itu privasi itu kalau kami baca, mata satu di atas, mata satu harus di bawah. Karena kalimatnya susahnya minta ampun ya. Lagi. Oke? Bagaimana dengan selamat pagi saudara-saudari. Apa kabar setelah rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan dan dari Allah Bapa? Bagaimana ini? Apakah boleh? Boleh? Boleh Pak Hendra? Boleh? Selamat pagi. Apa kabar setelah salam rahmat dan damai dari Allah dan Yesus bersamamu? Kalau itu diucapkan itu menurunkan kualitas salam dari Allah dan dari Tuhan. Mana lebih tinggi? Selamat pagi Bapak Ibu.
dengan rahmat dan damai dari Allah bersertamu. Mana lebih tinggi? Itu menurunkan. Beda levelnya. Beda. Bapak Ibu kalau pelajari kata karis dengan Irene, dua kata itu luar biasa dalamnya. Bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan itu selalu bersama kamu. Kita kadang-kadang, selamat pagi Pak, selamat ketemu, ya di belakang. Saya sejak hari pertama imam, sampai mau 17 tahun, tidak pernah satu kali pun mengucapkan selamat pagi apa kabar setelah salam. Kalau begitu salamnya di mana? Ada dua tempat. Pas homili, selamat pagi Bapak Ibu, pagi Romo, apa kabar? Boleh. Atau sebelum berkat penutup, selamat pagi Bapak Ibu, pagi. Bapak Uskup, dia ya, dia letakkan dua itu. Karena apa? Bukan sekedar supaya rame, supaya ramah, tapi kualitas dari selamat pagi dengan salam dari Allah dan dari Yesus pada nama itu tidak bisa dibandingkan dengan kabar. Tempatkan pas mau khotbah, saya selalu khotbah, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar, sehat? Penuh, tapi bukan salam. Beda. Oke? Saya mengaku. Mari kita berdoa bersama. Satu dua ya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Kita mengakui dosa kita pada Allah dan kepada saudara-saudari sekalian. Karena dosa itu merusak relasi vertikal dengan Allah, juga merusak relasi horizontal. Dari apa itu? Banyak teks. Salah satunya itu, anak bungsu itu pulang, apa yang dibuat? Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Atau kalau dosa manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka berdosa terhadap Allah, sehingga mereka takut dan bersembunyi. Tapi juga mereka berdosa satu sama lain, maka apa? Mereka saling menuduh dan mempersalahkan. Dosa itu Allah dan manusia. Karena dosa itu daya rusak horizontal maupun vertikal maupun horizontal. Terhadap surga di atas dan terhadap Bapa di bawah. Ada 4 sumber dosa. Itu apa? Ayo. Pikiran, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Baik, 4 sumber dosa. Contohnya banyak dalam kitab suci, banyak. Ambil dada. Dalam kitab suci ada banyak cara pengungkapan tobat. Satu, dada. Dada orang sombong dengan orang berdosa itu beda ya. Kalau orang sombong, kapan hari? Pas Roma-Roma datang main badminton. Pas break saya keluar, aduh itu. Saya malu. Habis saya telepon suster, orang tadi itu ngapain? Ternyata dia tidak boleh masuk ke ICU. Karena memang begitu peraturannya. Dia buka baju, datang ke bed itu rumah sakit loh. Dia teriak, jadi siapa ini teriak? Ini orang Flores suka bunuh orang. Saya bilang, aduh.
Aduh, teriak-teriak lagi. Saya WhatsApp suster, siapa itu? Hafal namanya enggak? Hafal pater, beritahu namanya. Orang, satpam, menonton dia. Beda orang pukul karena karena berdosa. Orang yang berdosa, teksnya dari orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Orang Farisi, tanda orang sombong itu apa? Kalimat yang dipakai, ia menengadah ke langit. Ada, tidak mau lihat. Dia semua di langit. Tapi orang berdosa katakan, dia tidak berani menengadah ke langit. Lalu, dia berdosa. Dan terlalu ekstrim juga. Dosa, berdosa. Yang liturgis ya. Berdosa, dosa. Dalam kitab suci ada banyak cara orang mengungkapkan tobat. Satu, dengan menggunting rambutnya. Yang kedua, dengan mencabik-cabik pakaiannya. Yoel, jangan pakaianmu, tapi hatimu. Yang ketiga, kepala dengan. Yang berikut, memakai kain kabung, ungu atau hitam. Yang berikutnya, memukul. Yang berikutnya, duduk di abu seperti Ayub tanpa kapan tobat. Jadi ada 4 alayan. Contohnya banyak. Saya mau memasukkan dosa manusia pertama Adam dan Hawa dalam kerangka 4 sumber dosa ini. Kita lihat satu dosa Taman Eden. Dosa pikiran. Otak. Adam dan Hawa masuk ke Taman Eden dengan satu perjanjian bersama Allah. Apa itu? Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Boleh. Ada tetapinya. Tapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, kau pasti. Allah memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa, tetapi kebebasan itu ada batasnya. Tetapi Adam dan Hawa mengetahui perjanjian itu dengan mereka ingat. Tahu mereka. Tetapi yang pertama-tama diserang ular itu apa yang mereka tahu. Ular bilang, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa itu, sejak awal itu ada larangan, tetapi mereka sudah berpikir mau seperti Allah. Gimana caranya mau seperti Allah? Kalau orang sudah mulai membuka diri berdosa, pikirannya itu kemudian merancang dia untuk apa saja. Berbohong nanti, ya macam-macam. Jadi sejak awal Adam dan Hawa berdosa dan pikiran karena tadi itu mereka mau menjadi seperti caranya ya. Tuhan boleh semua tetapi itu tidak boleh. Tapi ular bilang, Tuhan larang, tapi kalau kamu makan itu, matamu terbuka dan kamu akan seperti. Ya. Toh. Dalam kitab suci, dosa pertama-tama dimulai dari, maka metanoia pertama-tama itu juga mikir.
pepaya. Bang, gimana caranya? Yang dimimpikan si dia. Otaknya penuh dengan si dia. Lanjut. Karena mau menjadi seperti Allah, pikirannya mau seperti Allah. Karena ular bilang, kamu akan maka bagaimana caranya? Mulai berbohong. Ular bilang, tentu Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini. Kan? Kata ular juga tahu perintah. Dia ngetes Hawa. Tahu kan? Hawa bilang, buah dari pohon-pohon taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Bapak Ibu, mau tahu di mana kebohongan kata-kata Hawa? Hawa itu nambah satu kalimat yang tidak diucapkan oleh Allah. Itu apa? Ataupun sentuh. Allah hanya bilang, jangan kamu makan nanti. Tapi Hawa tambah, ataupun ibu kenapa? Contoh soal ya. Hawa tambah, Tuhan bilang jangan kamu makan ataupun sentuh. Kalau lihat teks-teksnya, Tuhan tidak pernah bilang jangan sentuh. Tambah. Dosa perkataan itu antara dua. Nambah-nambah atau kurangi dengan kebenaran. Allah tidak pernah taruh ataupun perempuan itu berdosa kepada Allah dengan perkataan karena ia menyembunyikan kebenaran ya yang dikatakan Allah. Sembunyikan. Allah hanya bilang, buah dari semua pohon dari taman ini boleh kamu makan dengan bebas, tetapi buah dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti. Tapi Hawa tambah ataupun kebohongan itu antara dua, antara tiga. Terbalikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, atau menambah-nambah kebenaran. Karena mereka mau menjadi seperti Allah dan saling membohongi, maka dosa berikutnya kalau sudah saling membohongi adalah saling menyalahkan. Jika Allah bertanya kepada Adam, hai Adam, apakah engkau makan, Adam di sini. Hai Adam, apakah engkau makan buah pohon itu? Adam, kan dia tahu Tuhan larang. Harusnya dia bilang, saya makan. Tapi dia bilang apa? Wanita itu wanita yang kau berikan di sisiku, dia yang memberikannya kepadaku. Allah tanya kepada wanita itu, hai wanita, apakah kau mau makan buah itu? Ular yang menggodaku. Kalau narasi kitab suci ini dikembangkan dan Allah tanya kepada ular, ular, kenapa menggoda mereka? Jawaban ular sederhana. Salah sendiri, ngapain ciptakan saya? Sebab pada bab 1 ayat 16, pada hari kelima Allah menciptakan ular beludak. Jadi yang mau dikatakan apa? Kalau orang itu
mengatakan kebenaran dan sudah terjebak dalam kesusahan, semua orang dipersalahkan termasuk namanya dosa. Kami membuat lanjut. Ketika orang sudah berdosa dan tidak mau mengaku kesalahannya, mulai putar balik, dia akan mempersalahkan semua orang termasuk Allah sendiri. Orang yang suka berbohong selalu menciptakan itu untuk menutupi kebohongan yang ya, kau makan? Enggak. Kau makan? Enggak. Kalau dikembangkan, kenapa engkau ini? Engkau salah sendiri. Apa ciptakan? Jalan masuk orang membuka diri untuk berkompromi dengan si jahat yang menawarkan kebenaran semua. Ketika mulai membuka diri untuk mulai berkompromi, mulai bohong-bohong, mulai katakan tidak benar, kita itu kesana dengan kebohongan dan tidak tahu lagi apa itu kebenaran. Maka jangan saling mendukai. Jangan mulai buka ruang untuk setan masuk berkompromi. Sebab ketika buka, dia ingin masuk lebih dalam dan lebih jauh. Harus seperti Tuhan Yesus, yang ketika dicobai, dia selalu katakan, awal kehancuran dan dosa itu, kita saya kasih contoh. Saudari sepupu saya, suster SSPS, biarawati itu dokter. Ya, kepala rumah sakit SSPS di Atambua sekarang, tamatan. Dia sharing, kakak, adek, boleh nggak aku panggil adik sepupu? Panggil saya panggil kamu juga bapak, saling hormati. Adik ketemu hal yang bagus. Perbuatan jelas, ya, setelah mereka bohongi, petik, buat, ya kan? Sekarang dosa yang berikut adalah dosa kelalaian. Apa itu dosa kelalaian? Ya, pikiran, perkataan, perbuatan mungkin gampang, ya. Seperti apa? Apa itu dosa kelalaian? Rasul Yakobus memberi definisi tentang apa itu dosa kelalaian. Dosa kelalaian adalah jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 4:17. Orang itu tahu dan mampu dan harusnya dia buat, tapi dia tidak buat, yaitu dosa kelalaian. Di mana dosa kelalaian Adam dan Hawa? Siapakah sumber dosa? Adam atau Hawa? Siapa yang bilang Adam yang sumber dosa? Angkat tangan. Siapa yang bilang Hawa yang sumber dosa? Dua-duanya siapa? Enggak ada, terus kalian maunya apa? Kita lihat di mana yang namanya contoh dosa kelalaian. Siapa yang berdosa? Adam sumber dosa, Hawa sumber dosa, atau keduanya? Hawa. Ada yang bilang Adam, karena waktu Tuhan bicara dengan Adam tentang larangan itu, Adam yang hadir. Ada yang bilang Hawa, karena dia yang kasih itu untuk Adam.
Mana kelalaian mereka? Siapa sumber dosa? Mari kita lihat. Keduanya berdosa. Di mana itu? Ketika Allah berbicara dengan Adam tentang larangan itu, betul. Adam itu yang di depan Allah. Tetapi Hawa juga tahu. Dari mana itu? Ketika ular bernegosiasi dengan dia, ular katakan, bukankah kamu akan ini mengulangi apa yang dikatakan oleh Allah? Berarti Adam beritahu Hawa. Dan bukti ketiga adalah ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan juga diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun makannya. Jadi mulai dari Hawa itu negosiasi dengan ular, Adam itu ada bersama-sama. Nah, ini teologi lama yang Adam karena, Hawa karena, Santo Hieronymus waktu terjemahkan kitab suci, dia menghilangkan kata Ibrani, yaitu bersama-sama dengan dia itu namanya imah. Jadi itu salahnya Santo Hieronymus. Dia keluarkan kata yang asli itu imah. Jadi bunyinya begini, dan juga diberikan kepada suaminya dan suaminya pun memakannya. Maka kalimat ini hilang, Adam bebas merdeka. Terjemahan yang baru kita kembalikan ke teks aslinya, suaminya itu kita bersama-sama dengan dia. Mulai dari bernegosiasi dengan ular sampai memakan. Mana dosa kelalaian mereka? Dosa mereka adalah mereka tahu tentang perjanjian Taman Eden dan mereka dua itu hadir bersama-sama ketika ular mulai menggoda Hawa. Tapi keduanya saling lalai. Harusnya Adam bilang, harusnya enggak mau. Penyebab dosa kelalaian itu, orang itu tahu tapi tidak berani atau orang tahu segala sesuatu itu salah tapi sudah mudah. Pokoknya orang tahu segala sesuatu yang salah tapi bersikap itu biasa toh, hal yang baru. Dosa kelalaian itu artinya kamu tahu buat baik, kamu mampu, kamu lihat, tapi kamu tidak. Kamu tahu itu salah, tapi kamu tidak. Contoh lain dalam kitab suci adalah orang kaya dan Lazarus. Dosa kelalaian. Contoh lain. Allah tidak menghukum orang kaya karena kekayaannya, tidak. Tapi karena kelalaiannya. Dia kaya, dia mampu. Lazarus setiap hari itu di rumahnya. Dan kalau mau berebutan dengan anjing di remah-remah, pasti harus masuk ke ruang makannya. Tapi orang kaya ini tidak peduli. Jangan sampai orang kaya dengan wajah baru seperti Lazarus tidak lagi di depan rumah, tapi sudah kamar tidur. Tapi mereka terbiasa. Maka kita perlu bertobat. Metanoia itu pertama-tama cara pikir. Pertama itu pikir. Karena memang metanoia itu artinya dan neos. Mengubah. Tapi dalam perkembangan metanoia itu tidak sekedar mengubah pikiran, tetapi metanoia itu artinya mengubah jalan. Kita mengaku bersalah, maka mari kita jalan hidup.
dan perkataan perbuatan. Tuhan kasihanilah. Gampang ya. Itu diambil dari 2 orang buta. Tuhan kasihanilah kami. Juga dari Bartimeus buta. Jadi ada 2 orang buta tapi di teks lain satunya namanya Bartimeus. Dan perempuan Kanaan yang kerasukan setan, kasihanilah aku. Tengah-tengahnya diselipkan Kristus, kasihanilah kami, baru pada zaman Paus Gereja. Awalnya dalam kitab hanya Kyrie, kasihanilah kami, dan kasihanilah aku. Baca bagian dari. Kemuliaan kita loncati. Sekarang liturgi. Nanti saya bagi, dan itu gampang ya untuk. Sekarang liturgi. Liturgi sabda kita itu berakar pada tradisi ibadat Yahudi. Bapak Ibu kalau masuk ke sinagoga di Mesir, di Kairo, kalau tidak perhatikan baik-baik, kita kira itu gereja Katolik. Ada altarnya, ada mimbar sabda, ada tabernakel. Tabernakel orang Yahudi isinya 3. 1, loh batu, Allah. Yang kedua, tongkat Harun, ya mana. Kalau tidak itu, karena memang liturgi sabda kita itu berakar pada tradisi ibadat Yahudi. Di mana dasar Alkitab liturgi sabda kita? Ini. Yesus ditolak di rumah ibadat di Nazaret. Ini dia. Nanti Paulus makan sama Lukas 4:16. Orang Yahudi harus berterima kasih kepada Lukas 4 karena mereka tahu bahwa ada ibadat sabda di sinagoga pada zaman itu, tapi mereka tidak tahu sesungguhnya urutannya. Satu-satunya teks yang membantu orang Yahudi untuk tahu tentang praktek ibadat sabda di sinagoga zaman itu adalah di Lukas 4. Teksnya nanti baca ya. Tapi intinya begini. Waktu dan tempat, hari Sabat di rumah ibadat. Pada hari Sabat masuk ibadat. Paulus kisah 13, hari Sabat di rumah ibadat. Sumber bacaan dan khotbah, Yesus dari kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Paulus kitab Taurat dan posisi ketika membaca, Yesus berdiri, Paulus berdiri. Setelah membaca kitab, kembalikan ke pejabat, Paulus juga menutup kitab suci dan kembalikan kepada pejabat. Reaksi orang ketika Yesus membaca kitab suci, katakan mata semua orang tertuju kepadanya. Paulus tidak dikatakan, tetapi kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul bab sebelumnya, Paulus itu ahli kitab suci yang ketika ngomong sangat mengagumkan. Pasti juga seperti Tuhan Yesus. Posisi ketika Yesus khotbah, duduk, Paulus. Reaksi orang atas khotbah Yesus, heran akan kata-kata indah. Ada yang marah atas khotbah Yesus, 2. Paulus juga ada yang membantah Paulus. Yang ada yang lain itu memuliakan Tuhan dan percaya. Ini dasar Alkitab, liturgi sabda dalam gereja. Baca kitab sucinya dalam ibadat. Bacaannya harus dari kitab suci.
ketika membaca berdiri, tanda siap sedia. Setelah membaca kitab suci, menutup. Orang mata tertuju. Posisi khotbah, duduk, Paulus berdiri. Reaksi khotbah dua, ada yang senang, ada yang bertanya. Kenapa Yesus khotbah duduk? Karena inilah posisi guru, rabi dalam masa itu yang mengajar dia itu. Maka Yesus bilang, orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki duduk. Paulus kenapa berdiri? Karena itulah posisi guru, pengkhotbah yang mengajar sesuai dengan kebudayaan Yunani, yaitu maka kami para imam tinggal pilih. Kalau ada yang merasa seperti mau jadi uskup, boleh duduk. Ada yang mau tetap jadi imam, cukup seperti Paulus berdiri. Dua-duanya boleh. Apa peninggalan dari duduk? Itulah kursi katedral yang namanya ex katedral. Katedral itu disebut katedral karena ada kursi uskup. Kursi itu simbol kuasa untuk mengajar. Maka kalau uskup atau paus mengajar dikatakan ex katedra. Dari kursi, ex katedra, dari kursi aku. Roma boleh pilih ya. Kalau mau jadi uskup, mulai latih duduk seperti Yesus di ex. Tapi kalau hanya imam seperti saya biasa, ikuti gaya Paulus khotbah berdiri. Dasar biblis. Baik, sebentar lagi kita makan ya. 5 menit lagi, jam 12. Lapar? Belum lapar, saya sudah lapar. Ya. Baca teksnya. Bacaan tidak bisa diganti dengan chicken soup. Harus dari kitab suci. Posisi baca juga tidak duduk. Harus berdiri tanda siap sedia. Kalau kita lihat dari teks tadi, ya, peran lektor dan pengkhotbah itu sangat penting dalam Ekaristi. Dan Yesus, dia adalah lektor sekaligus pengkhotbah, dan itu model bagi lektor-lektor dan pengkhotbah itu. Dari mana kita tahu Yesus itu lektor dan pengkhotbah? Membaca dari kitab saya, setelah baca dia khotbah. Lektor itu penting. Bagian tersendiri. Tidak mungkin dalam bagian ini semuanya. Lektor itu penyambung lidah Allah. Maka setelah dibaca dia bilang, demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Allah itu berfirman melalui mulutnya. Lektor harus berlatih dan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ketika membacakan sabda Tuhan, umat yang ikut Ekaristi itu seperti waktu zaman Yesus, mata semua orang di rumah ibadat itu tertuju padanya. Bacanya bagus. Jadi bagaimana lektor-lektor itu melatih supaya ketika ngomong itu semua mata. Bacaan dari kitab saya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan omong itu dengan penuh kuasa, tidak pelongo-pelongo. Saya dengar paroki ini mengadakan lomba lektor beberapa bulan lalu. Pakailah orang-orang yang juara 1, 2, 3 untuk menjadi model. Kalau mereka bagus, kita harus akui. Bagus. Salah satunya Pak Nuni, dia pagi misa. Bacanya bagus. Pakai orang-orang nomor 1, 2, 3 itu jadi model. Supaya apa? Orang memelatih atas orang.
Saya jumpai banyak lektor yang bagus, tapi sejauh ini satu mbak namanya Francisca Irwin itu lektor terbaik. Doa dulu. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Aku ini hamba. Sabda akan lakukan karena dalam nama Putra. Saya terus. Lektor harus melatih diri dengan baik, bina, karena ada ilmu diri namanya retorika, supaya tidak hanya membaca, tapi juga mengikuti teknik-teknik yang mendukung, supaya orang yang mendengarkan sabda Allah itu mata tertuju. Ingat, lektor itu nyambung. Demikianlah sabda Tuhan. Allah bicara dengan penuh kuasa. Orang tertegun dan terkagum. Maka lektor harus berlatih dan berdoa supaya mata semua orang dalam gereja Bengkong ini tertuju kepadamu karena kamu mewartakan sabda Allah dengan baik. Jangan kamu baca orang ngamuk-ngamuk di bawah. Apa itu? Hafalnya harus jelas, titik koma harus jelas, tanda-tanda itu bagaimana harus dibaca dengan kekuatan suara yang bisa diukur. Karena kita menjadi penyambung lidah Allah, maka kita harus menampilkan diri sebagai Allah. Lektor harus berpakaian yang rapi, sepantasnya. Ibu, rambut tidak usah dicat macam-macam. Naik itu orang perhatikan rambutmu dikepang-kepang, boleh. Yang saya pernah larang umat saya itu setengah tahun, karena dia tidak mau ngecat rambutnya hitam. Dia cat kuning, yang kuning emas. Di parokiku itu ada lampu sorotnya dari atas. Jadi ketika kena rambutnya, anak-anak bilang, rambutnya menyala. Nah itu sudah tidak bisa. Itu memalingkan perhatian orang dari sabda Allah kepada dirimu. Sepantasnya. Orang harus tuju kepadamu bukan karena penampilan fisikmu, tapi karena kamu mewartakan sabda Allah. Hati, bina, supaya menjadi lektor yang baik. Kita makan dulu ya. Lapar. Pak Era, kita boleh break? Baik, Mas, sini. kita kasih aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Ya. Jadi ini masih separuh jalan ini.